kaki kiri di bawah betis kaki kanan, lalu mencecakkan telapak jari kaki kanan seperti ini. Kalau 2 rakaat dari nas yang ada, Nabi SAW duduknya iftirash seperti tasyahud awal. Ya. Memang sempat sebagian ulama mengupas hal itu, tapi yang wajib seperti itu. Justru yang timbul perselisihan dan beda pendapat adalah tasyahud akhir itu apakah harus 4 rakaat ataukah 2 rakaat? Karena sebagian Syafi'iyah juga mengatakan mau 2 rakaat, mau 4 rakaat selama tasyahud akhir maka itu tawarruk. Itu sebagian ulama. Sehingga sebagian mereka merinci tidak. Maka perinciannya adalah bila itu 4 rakaat maka posisinya tawarruk. Artinya menjadikan tumpuan kita untuk tahiyat adalah bokong kita ini, ilyahnya. Ini namanya ilyah ya. Mungkin bahasa kita kalau kasarnya pantatnya ini jadi topangan untuk duduk dan memasukkan kaki kiri di bawah betis kaki kanan. Kalaupun 2 rakaat pendapat yang rajih adalah iftirash, walaupun ada yang membolehkan juga, jadi tidak boleh diperselisihkan walaupun pendapat yang kuat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, monggo silakan. Yang membolehkan berdoa pakai bahasa. Iya, hadis yang membolehkan berdoa dengan bahasa Indonesia. Saya katakan tidak ada hadis yang membolehkan berdoa dengan bahasa Indonesia, karena saya mendengar fatwa dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad. Katanya, saya sih belum telepon beliau langsung, tapi dari teman-teman dai kami mengatakan berdoa ketika sujud dengan bahasa Indonesia beliau memperbolehkan katanya. Ya, memperbolehkan. Karena konteks hadis Nabi mengatakan, hadis yang masyhur, hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, beliau mengatakan paling dekatnya seorang hamba kepada Rabb-nya ketika dia sujud, maka perbanyaklah berdoa. Walaupun kan sempat ada ijtihad para ulama, Ibnu Taimiyah, bin Hambal, mereka lebih condong mengatakan berdoa tetap menggunakan bahasa Arab. Terlebih doa yang termaktub, yang warid dari hadis maupun dari Al-Quran. Adapun selain dengan menggunakan bahasa Arab, Ibnu Taimiyah dan bin Hambal itu lebih condong untuk mengatakan di dalam hati berdoanya. Tapi konon kabarnya Syekh Abdul Razak mengatakan ini. Tapi saya insya Allah siap untuk menelpon kawan saya itu. Saya upayakan malam ini, saya akan telepon dia. Jika benar mau begitu, maka insya Allah minggu depan saya sampaikan di sini. Ya, saya sampaikan di sini. Karena kata kawan saya mengatakan itu mutlak nasnya. Allah yang menciptakan bahasa kita. Walaupun ulama terdahulu mengatakan tidak boleh begini. Tapi kondisi kata beliau sekarang sudah berbeda. Diperbolehkan bukan bahasa Indonesia. Walaupun saya pribadi masih belum bisa mengamalkannya, ya, karena kita bisa bahasa Arab gitu. Kita bisa bahasa Arab. Makanya dulu kan sebenarnya ada orang mengatakan, ya wis, ya memang cek bingung yang untuk doa sabu jagat gitu kan. Doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika itu benar, itu pendapat. Boleh diambil, boleh dibuang. Ingat ungkapan Imam Malik bin Anas. Dia mengatakan kullu qawli ahadin qad yuqadu wa yuraddu. Semua pendapat manusia itu boleh diambil, boleh dibuang. Artinya dibuang sini bukan dicampakkan, buang wae, tidak. Artinya boleh dipegangi, boleh tidak dipegangi. Illa sahibu hadal qabr, kecuali pemilik kuburan ini. Saya beliau Rasulullah SAW. Jadi kalau tanyakan adakah hadisnya yang Nabi mengatakan silakan berdoa dengan bahasa Indonesia, saya pikir Nabi belum pernah ke Indonesia ya. Artinya nggak ada nas seperti itu. Intinya karena kata para ulama konteks hadis itu umum. Perbanyaklah berdoa. Kadang kita kan sambil canda banyol gojek, ya tidak mengarah pun bahasa Arab mesti yo. Itu ya orang umumnya mengatakan loh iya orang sing donga orang Arab mesti ke bahasa Arab walaupun nggak dari Quran. Dan orang Jawa piye terus. Kan gitu mereka. Ini bahasa mereka ada kalau mencerna. Oh iya benar juga. Karena kalau yang donga itu bangsa Arab, walaupun tidak pernah ngaji Quran, pasti bahasa Arab doanya, nggak mau Jawa.
Nggak mungkin sama sekali kejauhan dari sini. Ini fatwa dari setiap ulama, kita akan mengatakan silakan, tapi saya siap insya Allah malam saya bayangkan dengan teman saya itu klarifikasi, cross check, bila memang dia kita sampaikan di depan lagi, memastikannya. Saya dengar langsung tidak, tapi dengar dari audiens dakwah saya, dia dengar televisi dan saya belum telepon beliau langsung. Katanya menukil omongan fatwa Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbar. Dia ulama besar juga sekarang. Memang dulu ketika saya kuliah, beliau menempuh S2 dan S3, bahkan profesor. Sudah dapat dia. Dan sekarang beliau mendekati 55 mungkin insya Allah antara itu. Dan sudah diizinkan mengisi di Masjid Nabawi. Yang jelas kalau ada orang yang mencela beliau, orang yang tidak sehat akalnya. Ya, beliau ulama, anaknya ulama, dan beliau sudah pantas untuk memberikan sebuah hukum kepada kaum muslimin. Insya Allah itu ya. Yang lain silakan. Monggo Pak. Terima kasih Ustaz waktu untuk saya. Saya yang belum jelas adalah itu gerakan pada waktu iktidal. Iya. Ada yang tangannya itu turun, kemudian ada yang bersedekap. Sedekap. Ya, kedua-duanya itu yang paling sokah yang mana Ustaz? Mohon penjelasan. Pertanyaan yang bagus sekali. Itu sudah pernah kita bahas. Ketika saya dulu masih kecil, ini pengalaman saya SMP, lihat kakak saya dulu ke Libya, Jakarta. Beliau ke Libya tahun 84 ke Libya, dan dari di sana Jakarta sudah dapat gelar LC di Libya. Dari program bahasa sampai selesai, sholat begini. Saya tanya ini dalilnya apa? Ternyata dari Persis Bangil sudah punya buku itu, dan saya butuh mondok, saya ke perpustakaan, saya bin Bas sudah bikin buku itu juga dulu. Saya pun hanya dapat fotokopiannya. Tahun 91 saya kopi buku itu, buku kecil. Judulnya adalah Ziyadatul Khusyu' fi Wad'il Yadaini Ba'dal Qiyam Minar Ruku'. Menambahkan kekhusyuan dengan melihat tata cara meletakkan kedua tangan ketika bangkit dari ruku. Syekh bin Bas menukil sekian banyak pendapat dan dia merojeh meletakkan tangan di dada bagian dari ruku. Memang Syekh Albani mengatakan itu bid'ah, tapi bukan berarti pelakunya dikatakan ahli bid'ah. Ini yang jadi dilema Indonesia ini. Karena terakhir sering diulang-ulang, Syekh Albani mengatakan bid'ah, tidak menghukumi pelakunya ahli bid'ah. Itu istihad beliau. Dan Syekh Albani nggak pernah menyalahkan bin Bas. Koyone dia masalah ngerti aku koyone. Sama-sama istihad. Lantas Ustaz, muara permasalahan di mana letaknya hadis. Muaranya hadis. Ketika salah seorang sahabat mengatakan, kemudian dia kembali seperti semula.